Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, syukur pada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah. seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih pertama untuk Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, Bapak Kaimuddin MSI, terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Edi MPDI, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Bapak Dr. Hasan Bisri, selaku dosen senior dan juga P2MI di STI Sirajul Falah. Terima kasih juga untuk beberapa dosen dari STI Sirajul Falah, ada Pak Heru Wibowo, terima kasih. Kemudian yang lainnya, terima kasih juga nih ada yang dari Barus dengan ada juga dari Pamekasan ya, dan juga nanti ada beberapa yang lainnya. Insya Allah beberapa dosen yang lain juga akan bergabung. Selamat datang, alhamdulillah sahlan, Wilujeng Sumping di program bagaimana kita mengenal, menguatkan ya, penguatan dari roadmap penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, baik itu di tingkat perguruan tinggi, kemudian juga prodi atau program studi dan juga dosen. Ya, hari ini insya Allah kita akan ada dua pembicara utama. Ya, yang pertama adalah Bapak Dr. Edi MPDI, kemudian satu lagi yaitu Pak Dr. Hasan Bisri. Lebih banyak sebenarnya ini ke diskusi ya. Jadi pembicara ini lebih banyak ke pemantik untuk terkait dengan seperti apa sih sebenarnya roadmap penelitian ya, baik itu tingkat perguruan tinggi ya, misalnya kami di STI Sirajul Falah ya, ada penelitian kalau dulu hanya pendidikan agama Islam, sekarang sudah ada ekonomi syariah, kemudian juga hukum keluarga Islam, S2 juga sudah ada yang magister pendidikan agama Islam. Bahkan tahun ini kita sudah mengajukan untuk PG PIAUD ya, PIAUD dengan IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Artinya bahwa penelitian dengan pengabdian ke masyarakat ya itu menjadi sebuah keniscayaan karena memang itu adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Baik, kita awali dengan mendengarkan sambutan dari ketua sebagai keynote speaker ya pada malam hari ini kepada Bapak Kaimuddin MSI kandidat doktor, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Mangga, silahkan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang saya hormati rekan-rekan yang malam ini bisa meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara yang menjadi rutinitas sebenarnya ya Pak Dokter ya. Jadi Betul. rutinitas kita ya, mungkin tiap minggu kita melakukannya ya. Mudah-mudahan ini sebenarnya harusnya setiap dosen nih wajib hadir ini. Jadi penyegaran gitu maksudnya, memahami dinamika baru yang ya ada khususnya memang di lingkungan perguruan tinggi gitu ya. Jadi ada kewajiban kita dalam hal Tridharma perguruan tinggi ya. Ini salah satunya adalah penelitian dan
pengabdian masyarakat ya, di mana Pak Dr. Misno sebagai P3M ya Mm-mm. di STAI Suryo Fala Bogor ya. Jadi mudah-mudahan ini ke depan harusnya justru dosen-dosen kita ini harus apa ya, hmm, harus ikut lebih aktif gitu ya untuk mengikuti acara-acara ini karena ini acara kita hampir tiap minggu Pak Dokter ya, malah bisa Ya, 2 kali dalam seminggu gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman itu bisa mengupdate ya pengetahuan kita ya dan seterusnya, dan juga nanti termasuk persiapan kita untuk penelitian di tahun akademik 2025-2026 ya. Mudah-mudahan nanti pertama teman-teman yang ada di Stasiun Fala Bogor ya bisa mengajukan ya untuk penelitian tahun ini gitu. Insya Allah ya nanti di bawah apa ya naungan ya, di bawah arahan dari Pak Dr. Misno, mudah-mudahan teman-teman tahun ini lebih banyak lagi yang akan melakukan penelitian-penelitian ya. Termasuk juga uh, penelitian-penelitian yang memang harus diterbitkan di jurnal-jurnal gitu. Jadi bukan hanya penelitiannya saja, tapi juga kita perlu melakukan hasil penelitian itu diterbitkan juga di jurnal-jurnal ya. Karena terutama rekan-rekan juga yang akan mempersiapkan untuk ke lektor kepala misalnya itu ya. Mhm. Nah, supaya penelitiannya juga jauh lebih tinggi lagi levelnya. Mungkin nggak bisa Scopus ya, minimal Sinta 2 lah gitu misalnya. Mungkin itu Pak Dokter ya. Ya, Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir ya malam ini, baik yang ada di STI Sirajul Falah maupun rekan-rekan dari kampus-kampus yang lain. Mudah-mudahan ini kan seperti ngaji rutin gitu di STI Sirajul Falah ini. Jadi setiap minggu tuh pasti ada kegiatan. Bisa 2 kali, kadang-kadang bisa 3 kali gitu ya. Nah, mungkin hari ini pembicaranya hampir semuanya dari dalam gitu. Biasanya kita juga mengundang pembicara-pembicara dari luar ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa di-share juga ke mahasiswa, terutama mahasiswa S2 Pak Dokter ya. ya, insya Mungkin Allah. nanti Mm-mm. bisa ada semacam absensi atau Google Form terkait daftar hadir gitu buat mereka. Ya, ada Mungkin insya itu Allah. akan menjadi poin atau catatan lah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua STI Sirajul Falah atas keynote speech-nya, luar biasa sekali, memotivasi bagi kita untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat sebagai dua dari Dharma Tridharma perguruan tinggi. Saya ucapkan terima kasih juga, selamat datang kepada Kaprodi Ekonomi Syariah SIFA, Bapak Rindra Farul Razi, terima kasih. Ya, kemudian juga Pak Nana, punten ya, ini gambarnya tadi belum dimasukkan. Tapi luar biasa sekali Pak Nana. Ada tadi yang lainnya juga ya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi ini sifatnya sebenarnya lebih ke arah kita diskusi dan menetapkan, termasuk nanti sebenarnya ada semacam sosialisasi juga. Artinya nanti masing-masing prodi, karena tadi saya kemarin belajar lagi hampir 1 harian itu untuk melihat bagaimana sih sebenarnya roadmap itu. Ternyata betul ya, mulai dari berangkatnya tadi yang di kepala ikan itu adalah sebenarnya visi dari perguruan tinggi, bisa juga ya Pak Dokter ya, nanti kita diskusi banyak. Jadi dari visi itu kemudian dikembangkan ya, di breakdown menjadi
pembelajaran seperti apa, termasuk juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 3 roadmap yang harus ada. Pertama adalah roadmap dari roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat level perguruan tinggi, yang itu biasanya itu di P3M atau di LPPM. Nah, LPPM sendiri itu adalah mengambil ataupun juga mengkolek ya, mengumpulkan dari roadmap yang ada di prodi masing-masing. Berarti di sini alhamdulillah ada 2 prodi yang bisa hadir ya, prodi ekonomi syariah dengan prodi HKI. Artinya roadmap prodi pun berarti sudah ada. Nanti ada penjelasan dari Pak Dr. Hasan Bisri. Kemudian roadmap penelitian dan PKM prodi ini yang kemudian nantinya itu menjadi dasar juga ya, menjadi dasar dan juga pertimbangannya nanti dari masing-masing roadmap yang ada di dosen masing-masing. Nah, dari sini kemudian berarti dosen juga harus punya roadmap penelitian masing-masing. Nah, nanti kita menekankan kepada kepakaran ya dari dosen masing-masing ya. Kalau di PTKIS memang kadang kepakaran kayak saya sendiri juga nggak enak juga gitu ya. Di syariah tapi di PAI tapi di ini gitu kan, jadi muter-muter jadinya gitu ya, tapi tidak menutup juga yang penting kita bisa lakukan dari awal. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir ya. Selanjutnya kita akan masuk ke 2 pemateri pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Edi MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kemudian nanti yang kedua ada Bapak Dr. Hasan Bisri dari P2MI STI Sirajul Falah Bogor. Terima kasih untuk teman-teman yang dari luar STI Sirajul Falah Bogor. Ini sifatnya kita memang terbuka, nanti insya Allah ada daftar hadirnya ya, nanti silakan diisi di akhir ya. Kemudian kita belajar bersama terkait dengan roadmap, karena salah satu dari kekurangan PTKIS, kelemahan dari PTKIS terutama ini adalah dari sisi penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Banyak faktornya, salah satunya nanti kuncinya adalah di roadmap yang ada dosen, kaprodi, dan juga kampus tentu saja. Baik, menghemat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Edi MPDI untuk memberikan pencerahannya. Mangga, Pak Kiai, tafadhol. Terima kasih Pak Dr. Wisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ba'du. Yang terhormat Ketua STI Sirajul Falah Pak Kaimuddin MSI, Pak Dr. Wisno, Pak Dr. Hasan Bisri, Pak Kaprodi, serta teman-teman yang hadir pada lewat Zoom pada malam hari ini, baik dari internal kampus maupun dari luar. Yang jelas pada saat ini kita sama-sama berdiskusi terkait dengan bagaimana cara kita untuk membuat roadmap penelitian ya. Nah, terkait dengan hal tersebut sebenarnya sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya kita ini pernah membuat sebenarnya ya tentang roadmap penelitian. Ini kira-kira layar saya bisa kebaca nggak Pak? Baca kelihatan, clear. Terlihat ya. Silakan Pak Dr. lanjut. Tentang roadmap penelitian mungkin nanti lebih jelas itu disampaikan oleh Pak Dr. Hasan Bisri. Paling tidak hal-hal yang perlu kita pahami ketika membuat roadmap penelitian itu adalah bahwa roadmap penelitian ini merupakan arah atau pedoman dalam riset atau penelitian yang ada di kampus. Di kampus itu ada yang sifatnya institusi, kemudian juga di dalamnya ada kaprodi. Artinya kelembagaan pun memiliki strategi untuk publikasi, kemudian juga masing-masing prodi juga bertanggung jawab terhadap keilmuan, dan keilmuan itu dibuktikan dengan adanya publikasi ya, dan publikasi itu ketika kita menggunakan roadmap penelitian maka sebenarnya lebih terarah tingkatannya, hal-hal apa yang harus kita lakukan bisa terarah dengan baik. Nah, kemudian terkait juga dengan roadmap penelitian, sebenarnya di Sirajul Falah ini dulu pernah Pak, kita membuat roadmap penelitian tahun 2000 dan 2000 lah ya, 2020-an ya. Ini sudah kita lakukan, namun memang tidak berjalan dengan baik.
Nah, disinilah pentingnya sebenarnya kita Udah bisa tidur mengevaluasi kan? ke depan bagaimana kita Udah melakukan tidur, hal-hal udah yang tidur, memang eh, udah lebih tidur. baik lagi ya terkait dengan roadmap penelitian yang Mm-mm. kita lakukan, sehingga biasanya kita sudah sepakat untuk membuat, kemudian eh, kurang sosialisasi. Nah, kemudian juga dosen-dosen juga akhirnya arah penelitiannya itu masing-masing. Nah, artinya roadmap ini, penelitian ini memberikan tujuan arah agar pembelajaran atau penelitian-penelitian yang dilakukan itu sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, kemudian nanti kita ini punya jurusan-jurusan ya, ada PAI, ada KAI, Akuntansi dan PAI ya S2-nya. Nah, pada dasarnya ini nanti harus mampu memberikan kontribusi ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Artinya disiplin-disiplin keilmuan ini eh, ditargetkan ya. Kalau kalau roadmap itu biasanya dalam waktu memang 10 tahun. Itu dibagi-bagi menjadi 2 tahun pertama targetnya apa, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Dan ini artinya berjenjang itu harus bertingkat. Nah, mungkin nanti Pak Doktor ya, Pak Doktor Hasan Bisri akan menyampaikan secara lebih jelas. Kemudian paling tidak misalkan kita awal dari 2025 ya, ada penguatan kapasitas tentang penelitian dasar. Kemudian 2008-2030 misalnya kolaborasi dan publikasi nasional. 31 sampai 2033 penelitian berbasis solusi masyarakat. 2034 dan 2035 misalkan kita ingin masuk ke internasionalisasi tentang hasil penelitian. Dan ini tahap-tahapannya pun harus dilakukan secara baik ya, sehingga tahapan-tahapan itu menjadi pedoman bagi kita semua, termasuk di dalamnya itu ada LP3M ya, yang memfasilitasi agar pelaksanaan-pelaksanaan penelitian ini berjalan dengan baik. Paling tidak di perguruan tinggi itu ada apa namanya PPEPP ya, yang itu memang harus berjalan dengan baik, sehingga apa proses untuk menjadi lebih baik itu terukur. Nah, selama ini kan kita sudah membuat, tapi mungkin tidak dilaksanakan secara baik. Dan ini menjadi evaluasi kita, dan saya berharap sih nanti untuk Sujud Allah ya atau teman-teman yang lain itu membuat sebuah roadmap yang memang terukur, dan ini juga harus disosialisasikan ke mahasiswa. Artinya mahasiswa dalam tahun ini penelitiannya tentang apa, dan itu juga harus tema-temanya mengarah ke sana. Nah, selama ini kan kita masih lepas ya, artinya terserah mahasiswa mau menelitinya apa. Nah, ke depan mungkin kita harus mengarahkan teman-teman semua mulai dari dosen, kemudian juga mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian, sehingga ke depan itu penelitian memang menjadi terarah dan bisa memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian ya, roadmap penelitian juga memiliki hal yang terkait dengan peningkatan kompetensi dosen ya. Sebagaimana kita pahami bahwa saat ini regulasi yang berkembang adalah bahwa dosen itu memang harus menulis, harus melakukan riset, harus melakukan penelitian. Nah, sehingga ketika kita tidak melakukan itu, ya maka akan tertinggal. Nah, karena ini akhirnya kita juga memiliki sebuah kesimpulan dan pemahaman bahwa memang penelitian itu juga harus dilakukan secara baik ya. Artinya saat ini model-model sarana-sarana untuk melakukan sebuah penelitian cukup berkembang dengan baik. Banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan, baik itu penelitiannya kualitatif ataupun sifatnya kuantitatif. Ya, berkembang sangat pesat, dan tentunya mungkin nanti hal-hal untuk mencapai tersebut itu juga harus difasilitasi ya, menggunakan pelatihan-pelatihan khusus yang sifatnya apakah workshop atau apapun, yang mendatangkan orang-orang yang memang memahami hal tersebut. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam program kerja. Nah, tujuannya adalah nanti dosen dan mahasiswa itu memiliki mindset pemikiran tentang penelitian yang didasarkan atas roadmap penelitian yang kita buat. Dan roadmap penelitian itu juga pada dasarnya juga sangat terkait dengan visi dan misi lembaga. Nah, artinya kita bisa mengaitkan visi dan misi lembaga itu ke dalam roadmap penelitian, termasuk juga di dalamnya adalah capaian lulusan ya, mau menjadi apa, CPL ya, capaian pembelajaran kita, lulusan kita, sehingga mungkin penelitian itu tidak lepas dari lingkungannya, dari selingkungnya, dari disiplin ilmu itu yang kita geluti saat ini. Dan itu sangat penting, sehingga setiap
jurusan ini memiliki ciri tersendiri, namun juga tidak terlepas dari visi atau misi yang memang sudah kita buat sedemikian rupa. Nah, mungkin itu Pak terkait dengan pembahasan kita tentang roadmap penelitian, dan selebihnya nanti kita akan ada diskusi, dan mungkin nanti Pak Dr. Hasan Bisri akan menyampaikan secara lebih detail. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Edi, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi ya untuk lebih mendalami lagi, terutama beliau pakar di bidang pendidikan agama Islam ya. Terima kasih. Selamat datang juga Pak Dr. Nur Hasan juga sudah hadir ya. Dan juga yang lainnya. Terima kasih. Tadi Kak Prodi ya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Tadi dari Pak Dr. Edi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk roadmap penelitian dan juga PKM pengabdian kepada masyarakat ini menjadi hal yang memang sangat penting ya, dan saya rasa kalau dari saya sendiri itu kita harus berulang-ulang kembali untuk belajar seperti apa sih sebenarnya membuat roadmap-nya. Kadang saya juga berpikir urgensi dari roadmap itu seperti apa sih. Berarti ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan nih, nanti langsung dimasukkan ke materi saja ya Pak Dr. Hasan Bisri ya. Jadi pertama terkait dengan roadmap itu tadi manfaatnya untuk apa sih bagi kampus? Walaupun tadi sudah sih Pak Dokter, tapi saya ingin lebih mendalam lagi urgensinya gitu. Karena tadi saya pikir seolah itu kayak membatasi kreativitas dosen juga gitu ya. Kemudian juga tadi dari sisi klasternya misalnya klasternya itu dibatasi hanya sampai sini saja. Saya melihat juga beberapa video dan juga ikut beberapa kali pelatihan. Oh ternyata itu sebagai pedoman saja. Kalaupun ada beberapa yang memang tidak sama persis dari dosen, tetapi memang menjadi bagian dari kepakarannya, itu diperkenankan juga untuk melakukan sebuah penelitian. Ya, demikian juga mungkin nanti dari sisi misalnya ini sudah ditentukan nih untuk roadmap-nya, misalnya untuk PAI ya di tahun akademik ini kita akan meneliti tentang deep learning misalnya. Tapi kan ternyata tidak semuanya juga deep learning ya. Kemudian juga kalau secara teori juga ketika kita bicara tentang roadmap untuk dosen, langkah awalnya itu kan berangkatnya itu adalah dari Google Scholar. Maksudnya adalah berangkatnya untuk kita membuat roadmap itu adalah dari publikasi atau topik-topik yang sudah dipublikasikan. Nah, misalnya ini Pak Dr. Rendra nih, ya Pak Rendra mau meneliti roadmap-nya ke depan secara personal sebagai dosen itu apa? Nah, itu bisa melihat dari publikasi yang sudah dilakukan. Oh, kemarin itu ada misalnya tentang Taqiyuddin Nabhani, kemudian juga time values of money, kemudian juga tentang bisnis pemakaman. Nah, ini arahnya kemana? Apakah ini konsepnya masih ke teori penelitian dasar, basic research gitu ya, atau mungkin ke semacam implementasinya, atau mungkin sudah ke pengembangan. Nah, jadi penasaran semuanya kan ya. Saya juga penasaran ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bersama ya. Nanti pertemuan besok juga paling hanya 20 sampai 30 menit saja untuk menjelaskan, dan nanti terima kasih Pak Nana juga. Pak Nana belum diganti namanya nih ya. Jangan sampai nanti saya panggil namanya salah ini. Tadi saya cari Bu Nur Faizah mana gitu. Saya cari nggak ada Pak Nana. Terima kasih ya sebagai Kaprodi HKI gitu ya. Pak Nur, Itu Pak Nur apa Bu Nur? baik. Terima kasih banyak menghemat waktu di Bapak-Bapak sekalian. Kita dengarkan materi yang kedua dari Bapak Dr. Hasan Bisri memberikan pandangannya terkait dengan roadmap penelitian dan PKM. Ya, nanti secara spesifik case tadinya adalah di STAI Sirojul Falah Bogor. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Misnu. Saya menambahkan saja ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Edi, Pak Dr. Misnu terkait dengan roadmap baik itu untuk penelitian maupun PKM. Izin share dulu, ini saya terpaksa membuat tambahannya karena tadi Pak Dr. Misnu tidak meminta itu. Ya, Ini silakan, sebagai Prof. pengingat saja ya, pengingat saja bahwa saya malah menggunakan Permendikti Saintek yang terbaru ya, karena sebetulnya ini yang beberapa peraturan kan masih sama, terutama berkaitan dengan tugas dosen ya. Pasal 4 itu mensirat ya, bahasanya itu apa, kalau bahasa hukum itu tidak secara langsung ya, ada tugas yang harus dilakukan oleh dosen di perguruan tinggi itu kan tridharma. Itu pada pasal 4, bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian.
konsep atau konteks sekarang itu bidang pendidikan tidak lepas ya. Tadi Pak Dr. Edi misalnya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan di kelas atau di ruang perkuliahan itu sebetulnya desiminasi ya, desiminasi dari apa yang diperoleh di lapangan, misalnya melalui riset maupun melalui PKM. Bahkan kalau konsep sekarang itu dalam konsep pembelajaran sekarang itu bidang pendidikan itu harus menghasilkan kegiatan riset. Nah, jadi perencanaannya berbasis riset ya, perencanaan perkuliahannya berbasis riset dan pengabdian. Luaran dari kegiatan perkuliahannya pun berbasis menghasilkan luaran di riset. Itu yang muncul dalam paradigma perkuliahan atau pendidikan di perguruan tinggi. Jadi ujungnya itu ya karya ilmiah, artikel dari kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran direncanakan berbasis data ya, hasil-hasil penelitian, terutama misalnya kan kalau dosen melakukan penelitian kan menjadi nilai lebih. Kemudian juga kalau melaksanakan kegiatan pengabdian menjadi bahan untuk perkuliahan. Jadi ini tiga bidang yang sekarang itu kalau menurut saya itu menjadi integral ya, menjadi satu. Bahwa kegiatan pembelajaran atau pendidikan itu harus dirancang ya berdasarkan basis penelitian maupun pengabdian dosen itu sendiri. Kemudian kegiatan pembelajarannya pun menghasilkan luarannya adalah luaran karya ilmiah. Kalau ujung sekarang kan misalnya diinginkan kan apakah buku, apakah misalnya artikel itu. Nah ini kalau saya pahami dari tugas yang harus dikerjakan oleh dosen. Kemudian yang kedua, di dalam standar eh, pendidikan dan standar bidang penelitian terutama ya, dan juga PKM ini pada bagian 3 dan bagian 4 itu kan mengatur standar luaran, standar proses, standar masukan. Kenapa perlu roadmap? Nah, kan begitu ya tadi ujungnya kan Pak Dr. Misa. Kenapa? Tapi Pak Edi kan tadi sudah memberikan misalnya clue di antaranya sebagai eh, kompas ya, sebagai arah, sebagai pedoman yang bisa dijadikan rujukan untuk kita melaksanakan kegiatan penelitian. Di dalam standar luaran itu ada yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai penyelenggara pendidikan ya atau juga dosen. Yang pertama itu bahwa luaran penelitian itu harus bermutu. Berarti kan ada standar ya, ada standar yang digunakan untuk bisa apakah hasil penelitian kita itu bermutu atau tidak. Relevansi, ada keterkaitan ya antara penelitian yang kita lakukan nanti ada di bawah tuh ya. Harus sesuai dengan misi ya kan tadi. Kemudian visi maupun target dampak. Nah, itu yang harus menjadi ukuran atau kriteria. Maka ketika kita membuat roadmap itu sebetulnya sedang berusaha menyesuaikan dengan kriteria supaya bisa bermutu, relevan, dan juga menunjukkan kemanfaatan. Kemanfaatan akan dilihat dari target dampak kan. Kalau tadi kan misalnya kepala ikan kan gitu kan, ujungnya luarannya apa? Akan menghasilkan apa, berdampak apa, itu kan biasanya tujuan tuh. Nah sekarang riset itu kan berbasis tujuan, berbasis dampak, sebagaimana juga kegiatan pendidikannya berbasis dampak. Nah itu kira-kira yang berkaitan dengan mengapa perlu dari roadmap di dalam merancang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada contoh yang tadi saya sudah sampaikan supaya lebih mudah memahami. Saya buatkan misalnya ada bagaimana merancang. Nanti kalau dosen bisa mengikuti. Karena dosen tidak mungkin merancang roadmap kalau tidak ada dari atas. Kelihatan Pak? Ya, Ya. kelihatan. Nah, ini Sebentar. pengalaman di ini ya. Pengalaman saya di eh,
Kemendikti lah bahasanya ya, rujukannya Kemendikti supaya lebih mudah. Biasanya memang ketika kita merancang roadmap, apakah roadmap pengabdian maupun roadmap penelitian, kita akan mengacu kepada Rensa. Kalau kemarin kan misalnya Rensa, dulu kan ada, kalau zaman Jokowi itu ada Rensa pendidikan ya, bidang pendidikan. Ini kan ada Rensa Kemenak 2024-2029. Ada 8 protas ya, protas Kemenak 2024-2029. Itu yang saya merahi, yang saya buat tanda merah itu adalah tema-tema atau protas yang bisa menjadi tema di dalam kegiatan riset maupun pengabdian sesuai ya, yang sesuai dengan apa namanya sekolah, sekolah. Kalau ini kan STAI misalnya SIPA. Kalau misalnya nomor 7 kan penyelenggaraan haji ya. Mungkin kalau ada apa jurusannya yang itu yang apa kalau di itu ada kan Manajemen haji dan umroh. manajemen ya kan itu bisa relevan Mm-mm. kan gitu kan karena tidak ada manajemen misalnya haji umroh kan gitu. Kemudian layanan keagamaan berdampak ya itu kan memang fokus kepada misalnya eh, kalau birokrasi ya umumnya ya birokrasi Konseling juga layanan di ya. BK biasanya juga Ya masuk kan gitu. layanan keagamaan berdampak Mm-mm. kan ke ininya kepada birokrasi nah kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ekoteologi mungkin lebih saya yang nyebutnya abstrak ya saya nggak paham soalnya gitu kan tapi yang relevan dengan Lingkungan, misalnya ya yang ekoteologi. relevan dengan keilmuan di Sekolah Tinggi Agama Islam SIPA itu kan ada 3 bidang pendidikan ekonomi hukum ya HKI kan hukum bidang pendidikan itu kan ada PAI 1 ya S1 dan S2. Kemudian eksar, ekonomi syariah. Jadi kalau saya menggunakan kerukunan dan cinta kemanusiaan itu kan umum. Bisa dikaji melalui perspektif hukum, ya perspektif ekonomi, perspektif pendidikan. Kalau membahasakannya kan yang kemarin-kemarin ya zamannya Pak Lukman itu kan atau di awal 2019 kan moderasi beragama ya. Itu kan konsepnya Mhm. kan sebenarnya kerukunan, cinta cinta sesama ya kan begitu ya, cinta sesama. Sehingga muncullah apa kalau cinta sesama Pak Dr. Misno, muncullah homoseksual ya. Makanya cinta sesama kan homo kan gitu kan ya itu kan karena cinta sesama jadi muncullah itu gitu ini apa pengajaran yang keliru ya maka muncullah cinta sekarang cinta kemanusiaan gitu bukan cinta Kemanusiaan sesama ya, iya filantropis kalau itu. cinta sesama tadi jadi munculnya ini iya kan perilaku menyimpang kan gitu Iya. pendidikan unggul ramah dan terintegrasi ini kan bidang pendidikan ya jadi kayak itu kan bisa rujuk pesantren berdaya. Kalau kita menggunakan berdayanya ini lebih menunjukkan kepada ekonomi ya, pesantren berdaya. Pemberdayaan ekonomi umat itu kan lebih lebih luas dibandingkan pesantren. Ini bisa menjadi tema di dalam riset Eksar. Digitalisasi tata kelola itu umum, ya, bisa di pendidikan ya. Kalau pendidikan kan sekolah, madrasah, ya kan. Kemudian kalau ekonomi kan biasanya kan di kelembagaan-kelembagaan ekonomi umat ya. Misalnya Bajnas misal tuh, ya LAS ya. Atau misalnya ekonomi di apa UMKM berbasis keumatan itu bisa juga terkait dengan digitalisasi tata kelola. Hukum misalnya di level apa namanya KUA kan gitu kan. Nah, ini yang saya meraih ya yang bisa menjadi eh, 5 topik ya yang bisa sebagai rujukan di dalam pengembangan tema-tema penelitian di STAI. Nah, seharusnya ada Rensa di Genpendis, seharusnya. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Yang ada itu masih 2020. 2020, 2002. Udah ini lah tidak kepake ya. Itu. Jadi Mhm. belum ada Rensa di Genpendis yang nanti secara spesifik memang menjabarkan protasnya. Nah, dari 8 program prioritas Kemenak, kemudian kita, kalau saya bahasanya ya, saya menurunkannya menjadi tema-tema yang bisa apa dijabarkan di dalam roadmap penelitian PKM STAI. Ya, ini ada 5, kemudian dari 5 itu maka ada beberapa tema yang bisa menjadi apa ya istilahnya tema-tema prodi ya. Misalnya tadi yang kerukunan cinta kemanusiaan, ini bisa prodi PAI, pendidikan unggul, digitalisasi. Digitalisasi semuanya ada. Itu.
pesantren berdaya ini ke ekonomi ke posisi ke ekonomi ya. Kemudian hukum HKI kerukunan dan cinta pesantren berdaya ini dari aspek dari aspek legalitas ya. Artinya HKI bisa saja melakukan riset terkait dengan misalnya biasanya kan yayasan itu harus berbadan hukum ya. Rata-rata itu kan misalnya tanahnya tidak jelas ya Mas ya. Tanahnya tidak jelas, kemudian kepemilikan gedung dan seterusnya itu yang seringkali mungkin bisa jadi bersengketa. Jadi bagaimana bisa menguatkan pesantren dari aspek hukum itu bisa menjadi riset HKI. Kan mengatur juga tentang ini ya, apa namanya eh, apa sih hak kepemilikan ya, kepemilikan Iya, ke perdataannya. agraria perwakafan Iya, masuk juga iya dia. betul gitu. Mm-mm. Itu bisa menjadi uh, juga bidang riset di HKI gitu. Kemudian S2 sebetulnya kan harus lebih ini ya. Kalau saya sebutkan kan pengembangannya di S2. Jadi memang kalau dari segi tingkat keterserapan teknologinya ya harus lebih ini lebih tinggi gitu dalam konteks risetnya. Jadi jangan sampai walaupun temanya sama tapi jangan sampai tingkat keterserapan teknologi atau TKT itu sama dengan yang di S1 begitu. Nah, ini yang bisa kita jabarkan dari Renstra gitu. Nah, ini dulu. Kemudian yang kedua dari apa Renstra tadi kita bisa menurunkannya ke dalam roadmap penelitian STAI. Ini saya buat hanya contoh saja ya, supaya nanti menjadi tugas prodi kan begitu dan kawan-kawan dosen gitu. Saya buat misalnya ada riset dasar ya, paling atas riset terapan, riset pengembangan. Kemudian pada bagian bawah itu kalau di STAI itu ada tema tadi ya, yang 5 itu ada kerukunan cinta gitu. Ini menjadi tema-tema yang bisa diturunkan ke dalam apa namanya tema-tema prodi. Nah ini saya tuliskan satu ya. Satu itu prodi S1 PAI, dua prodi S2 PAI, warnanya hampir sama. Tiga eksar kuning ya, kemudian empat hukum. Hukum itu memang biasanya di mana-mana merah kalau nggak salah ya gitu. Nah, ini Merah saya hitam tuliskan biasanya. satu saja ya. Ini sebetulnya nanti Pak P3M itu bisa menuliskannya dari hasil pengembangan prodinya. Di prodinya apa sih? Apa saja nanti bisa dituliskan di sini gitu. Mhm. Jadi ini kan saya mulainya dari atas dari stay-nya ya. Tapi nanti sebetulnya stay itu ibaratnya kok apa mengkolek ya. Mengkolek Ya. apa yang dirumuskan oleh prodi gitu. Baru di sini ditaruh kan begitu. Nah, jadi Mhm. pada tahun pertama fokus ke apa ya untuk S1 PAI nanti bisa lihat di sini ya kan. Fokusnya misalnya kan saya tuliskan studi kurikulum cinta dan pembelajaran moderasi beragama misal ya. Karena kan kalau PAI kan sebetulnya mudah kita memetakannya. Ada kajian kurikulum, ada studi didaktik metodik, ada studi misalnya sumber belajar, media belajar kan, peralatan, kemudian juga ada misalnya yang keempat evaluasi pembelajaran. Itu empat empat core itu aja gitu. PA itu empat core. Yang lain abstrak. Abstrak itu maksudnya bukan penelitian lapangan ya. Yang lapangan kan itu. Kenapa saya tekankan penelitian lapangan? Karena harus bisa juga menjadi awal dari diseminasi. PKM itu, ingat PKM itu diseminasi dari riset. Itu riset yang berbasis kepada penelitian lapangan. Itu PKM. Biasanya kalau di apa di kalau saya kan misalnya di Tabdimas ya, sorry apa Bima ya, Bima itu nanti dikaitkannya dengan PKM kaitannya dengan Bimanya. Bimanya apa? Penelitiannya apa? Biasanya akan nyambung. Nah, itu yang apa namanya harus dipahami bahwa PKM itu sebetulnya merupakan diseminasi atau juga implementasi dari penelitian kita gitu. Nanti ada kaitannya. Jadi ini saya tuliskan apa namanya satu saja, kemudian riset dasarnya ya, misalnya yang kedua studi model dan evaluasi. Ini saya buat apa namanya dua ya sekaligus. Model pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Ya. Kemudian yang ini riset terapan. Ini harus bisa dipahami riset terapan dengan riset pengembangan. Bahasanya kalau terapan kan implementasi. Implementasi pembelajaran moderasi beragama. Kalau riset pengembangan bahasanya pengembangan. Pengembangan model, pengembangan media, pengembangan metode, pengembangan sistem evaluasi semuanya dalam konteks pengembangan. Nah, kalau menggunakan TKT, tingkat keterserapan teknologi, berarti ini kan 1, 2, 3. TKT 1 sampai TKT 3.
Kemudian riset terapan itu TKT 456 ya. 456 atau 45 lah, saya agak lupa. Riset pengembangan itu kan tingkat kecerdasan 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini kalau dilihat dari apa namanya tingkat kecerdasannya harus berbeda. Nah, S2 itu mestinya memang harus banyak di riset terapan dan pengembangan. Nah, jadi walaupun di sini ada riset dasar di sini, tapi harus lebih mendalam. Ya, misalnya kalau yang di S1 masih studi kurikulum, tapi kalau yang di S2 itu sudah harus masuk kepada misalnya yang lebih penting sekarang tentang misalnya deep learning, misalnya ya, deep learningnya harus dikuasai. Jadi memang harus ada dosen-dosen yang menguasai core prodinya. Kalau prodinya 4, misalnya tadi ada pengembangan, ada kurikulum, ada didaktik metodik, ada misalnya media sumber belajar, kemudian ada misalnya evaluasi, maka siapa tuh yang pakar di situ? Nah, itu yang nantinya akan menjadi misalnya penanggung jawab riset, ya kan ketua riset gitu. Nanti anggotanya siapa saja. Jadi nanti saya berharap si prodi bisa memetakan kepakaran dosen, misalnya di PAI pakarnya apa, bukan sombong ya, tapi itu merupakan bukti bahwa kita memang bertanggung jawab kepada keilmuan kita gitu. Bentuk pertanggungjawaban sehingga nanti pengembangan karir dosen itu jelas. Kebutuhan misalnya guru besar di bidang apa namanya model pembelajaran itu misalnya berapa orang. Nah, kan gitu kan ya. Kalau di PAI, berapa orang yang ahli di model pembelajaran atau misalnya di evaluasi pembelajaran, di pengembangan kurikulum berapa orang, itu bisa dipetakan dari sini gitu. Jadi nanti kebutuhan ini juga berkaitan dengan pemetaan pengembangan dosen. Nah, itu bicara misalnya kalau tema-tema riset ini. Jadi jangan sampai misalnya tidak ahli, tidak expert di sini ya, tapi masuk gitu. Nanti khawatirnya hasil penelitiannya kan tidak relevan dengan kepakaran. Misalnya atau misalnya tidak mengampu mata kuliah kan gitu ya, tidak mengampu mata kuliah yang bersangkutan, nanti tidak berdampak kepada misalnya pengembangan karir dosen itu. Jadi ini ada empat prodi yang saya buatkan, kemudian ke kanan itu ada prosesnya ya, prosesnya dari riset dasar sampai pada riset pengembangan. Jadi nanti ini kalau misalnya di prodi PAI ada empat klaster, misalnya 4 klaster keilmuan, nanti bisa menjadi 4 klaster tema. Gitu. Nanti silakan nanti dosen ya atau juga melibatkan mahasiswa, itu kan teknis ya. Melibatkan mahasiswa atau juga menjadi misalnya payung riset-riset pada skripsi atau juga tesis berbasis kepada roadmap ini gitu. Jadi kalau memang prodinya sudah menyiapkan, maka tesis-tesis misalnya S2 ya berbasis roadmap yang sudah disusun gitu. PAI S1 berbasis roadmap yang sudah disusun. Jangan sampai keluar. Berarti nanti dosen bisa punya payung, ya kan, payung riset. Misalnya Pak Edi mau fokus kepada pengembangan ilmu pendidikan PAI misalnya. Nah, nanti siapa tuh yang akan mengambil penelitian-penelitian itu kepada mahasiswa itu ditawarkan. Jadi sekarang itu mulai penawaran. Kita bisa promosi, ya bisa promosi keilmuan kita kepada mahasiswa gitu. Zamannya sekarang begitu, mempromosikan diri, ayo penelitiannya ini gitu. Nanti akan saya bimbing ya kan, hasilnya apa, itu menjadi daya tawar gitu. Jadi bisa saja ada dosen yang tidak punya bimbingan karena apa? Ilmunya tidak laku menurut dosen, menurut mahasiswa. Itu sampai seperti itu. Praktek-praktek di dalam misalnya riset yang berkaitan dengan penulisan penulisan skripsi, penulisan tesis, penulisan disertasi gitu. Jadi dosen harus punya kemampuan yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, ini yang penting di sini tadi, yang ujungnya. Apa sih yang akan dicapai? Capai akhirnya gitu. Jadi Pak Dr. Mister harus bisa memetakan misalnya di bidang pendidikan apa tadi? Dari prodi S1, S2 di PAI. Apa yang akan ujung itu ya kan, ujungnya itu. Itu kan akan menjadi, kalau misalnya bentuknya kan bisa artikel, bisa buku ya kan, tapi kalau perubahannya apa gitu. Oh, mendapatkan model misalnya model kurikulum cinta untuk PAI Madrasah Ibtidaiyah misalnya ya. Misal tuh. Nah, itu kan salah satu prototipe misalnya yang bisa diseminasikan kepada madrasah-madrasah ibtidaiyah misalnya kan begitu.
Oh, di bidang ekonomi apa? Nah, misalkan bisa konsultasi dengan misalnya Pak Kaprodi kan itu kan. Ujung akhir dari riset ekonomi syariah itu apa dari 2009, 2029. HKI apa? Nah, itu nanti akan dijadikan satu menjadi roadmap penelitian di STAI SIPA gitu. Nah, ini kalau tingkat STAI. Kemudian berikutnya adalah tingkat prodinya, tingkat prodinya. Kok nggak geser, Pak? Gesernya kemana ya? Lalu, karena Sampingnya, sampingnya. ya, karena ini bukan ini ya. Maaf, Ya, saya pakainya ini supaya oke. gampang buatnya Iya. soalnya. Nah, ini untuk prodi. Ya, saya contohkan ya prodi STAI PAI, mohon maaf ya. Karena saya lebih menguasai artinya di PAI dalam pengertian ilmu pendidikannya gitu. Kalau hukum kan saya pusing nanti membaginya. Nah, ini saya buat misalnya ada 4 klaster riset ya, 4 kelompok. Ada kurikulum, studi metode didaktik, pembelajaran, termasuk misalnya kalau ini moderasi beragama itu konteksnya ini ya, kerukunan dan cinta kemanusiaan itu konteksnya. Nah, ini Mhm. pendidikan unggul ramah terintegrasi kan sebetulnya nanti bisa ramah itu kan di sini nih, cinta PAI ya, pendidikan yang ramah kan bahasanya itu. Kemudian berbasis TIK itu kan digitalisasi misalnya gitu. Kemudian ada lagi yang maksud yang deep learning itu bagian dari yang unggul ya, dalam pengertian bagaimana bisa menghasilkan pendidikan yang unggul, ramah, terintegrasi. Terintegrasi mungkin konsepnya saya nggak paham ya, yang apa namanya Kemenag itu gitu. Apakah misalnya ada pendidikan komunitas begitu ya? Saya nggak begitu ini tuh. Terintegrasinya harus bisa dibaca protasnya gitu. Apakah terintegrasi Quran sama ilmu umum ya. Iya, Kan betul. sekarang kan Waktu integrasi sekarang itu. kan ke situ kan ini ya, Iya. pengintegrasian Mhm. ilmu ya. Kan begitu Iya, ya. iya, Di ilmu beberapa diniyah dengan iya ilmu kan qauliyah. ujungnya kan Mhm. begitu. Jadi itu nanti bisa dikembangkan lagi misalnya menjadi bahan bahan apa namanya ya, bahan ajar yang terintegrasi misalnya kan. Itu eh, nanti bisa menjadi klaster di apa sumber belajar. Jadi saya buat 4 nih ya, 4 ada kurikulum, tadi bisa saya terintegrasi dengan sumber belajar yang eh, keagamaan maupun ilmu-ilmu umum. Kemudian didaktik metodik, kemudian media ya, kemudian sampai evaluasi. Nah, ini nanti riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Konteksnya tadi kalau riset terapan kan implementasi ya, implementasi. Kalau riset dasar memang kalau dalam konteks penelitian lapangan biasanya ujungnya korelasi sama sama apa namanya komparasi ya. Integrasi. Risetnya riset Mhm. korelasi Mhm. sama komparasi. Kemudian kalau riset terapan kan bagaimana menerapkan ya, mengimplementasikan apa yang sudah ditemukan di dalam riset dasar. Nah, pengembangan itu berarti mengembangkan apa yang sudah diperoleh dalam riset dasar maupun terapan. Misalnya pengembangan kurikulum cinta pada mapel PAI, apa yang dikembangkan kan gitu kan? Nah, kalau ini kan baru studi saja, tapi ini ada aspek yang dikembangkan di dalam riset pengembangan. Pengembangan model deep learning, model PAI. Kalau ini kan selama ini umum. Ya, deep learningnya kan umum, tapi bagaimana penerapannya di mata pelajaran PAI? Itu harus ada yang mempelajari gitu. Jadi jangan sampai nanti kita melepas mahasiswa, tetapi apa model belajarnya, metode belajarnya tidak sesuai dengan perkembangannya bisa menjadi ini permasalahan kan. Sementara misalnya suruh mengembangkan apa namanya modul ajar yang berbasis deep learning misalnya ya, kan akan menjadi permasalahan. Jadi harus bisa diberikan apa namanya ada inilah reorientasi ya di dalam misalnya materi yang kalau misalnya ada yang mengajar model pembelajaran berarti harus masuk ke situ gitu. Materi baru itu yang terkait dengan kebijakan baru. Termasuk yang kurikulum cinta ya. Itu juga harus 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 masuk tuh Mhm. bagian daripada apa namanya materi karena kan selama ini moderasi beragama kan diinsertkan saja. Moderasi beragama kan diselipkan dalam pengertian diselipkan ya. Kalau saya pelajari di apa namanya di literatur itu diselipkan, apakah diselipkan misalnya pada mata pelajaran seni kan gitu kan, pelajaran bahasa gitu, seperti karakter saja gitu.
Nah, apakah kurikulum cinta juga sama, model insert embedding ya kan gitu kan? Itu harus dikaji gitu. Nah, ini sampai kepada riset pengembangan. Nah, nanti apa ujungnya nih yang bidang prodi MP, prodi PAI ya, pada konteks kurikulumnya, pada konteks didaktik metodiknya, sampai pada tata kelola. Nah, tata kelola ya. Nah, ini harus bisa mendapatkan hal-hal yang berdampak tadi gitu. Jadi ini tiga ya, kalau di PAI ada kerukunan, ada pendidikan unggul, ada digitalisasi temanya itu. Ini untuk yang eh, penelitian. Nah, kemudian yang PKM-nya nih, saya PKM-nya juga prodi PAI ya. Nah, saya bagi tiga dalam konteks pelaksanaan PKM-nya. Ada pelatihan, ya, pelatihan. Pelatihan itu biasanya waktunya tentatif ya. Dalam pengertian bisa kita batasi. Misalnya prodi PAI memberikan pelatihan tentang kurikulum cinta. Nah, di guru MTS Sirojul Palah. Sebetulnya gampang kan mudah. Dalam pengertian dekat ini ya, komunitasnya dekat. Kita prodi prodi MPI punya MTS, prodi PAI ya, prodi PAI punya misalnya madrasah aliyah. Itu sebetulnya sekolah-sekolah garapan gitu, yang bisa menjadi kegiatan pengabdian masyarakat, nggak usah jauh-jauh gitu. Pelatihan apa yang dibutuhkan dengan konteks kebijakan pendidikan sekarang gitu, itu harus bisa. Nah, misalnya pelatihan, kemudian ada pendampingan. Pendampingan kan waktunya lebih panjang. Setelah dilatih, kemudian ada konsep pendampingannya. Supaya guru bisa betul-betul menjalankan apa yang sudah dilatihkan. Misalnya kalau mengembangkan perangkat ya, perangkat ajar untuk kurikulum cinta, mata pelajaran baik seperti apa sih? Kan gitu kan. Itu kan adanya di pendampingan sampai betul-betul dia bisa mengembangkan misalnya asesmennya. Nah, baru yang ketiga saya gunakan riset tindakan. Riset tindakan ini nanti akan bisa membuktikan bahwa apa yang dilatihkan, kita berikan pendampingan itu memiliki dampak yang real berdasarkan riset itu. Bukan misalnya evaluasi, tapi berdasarkan riset, temuan dari riset tindakan. Nah, ini bisa dilakukan. Kalau memang mengutamakan hanya pelatihan pendampingan tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah untuk bisa membentuk dari PKM itu. Kalau misalnya tidak perlu riset tindakan terlalu ribet kan gitu. Silakan, itu tergantung kepada prodi. Tapi ini alternatif saja. Nah, kemudian nanti ada empat klaster, metodik didaktik, kemudian media pembelajaran, kemudian juga nanti ada sumber belajar misalnya ya. Karena sekarang kan banyak tuh yang bisa diintegrasikan berdasar menggunakan TIK gitu. Kemudian evaluasi pembelajaran dan seterusnya. Ini sampai pada ujung 2029 ya. Nanti ini silakan ketua prodi dengan dosen bisa bersama-sama nih mengisi ya. Mengisi yang kosong kan gitu kan, supaya bisa berkolaborasi kan begitu. Untuk misalnya klaster metode didaktik apa sih yang perlu dilatih ya. Kalau misalnya ini metode, apakah ada model kan gitu kan. Kemudian kalau mau berbasis kepada kearifan lokal juga tidak ada masalah ya. Bagaimana bisa mengintegrasikan kearifan lokal dalam kegiatan pembelajaran, mangga gitu. Silakan saja. Jadi prinsipnya ya ini harus mengacu ke sini gitu. Ada kerukunan cinta, kemanusiaan, pendidikan unggul seterusnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bisa menambah ya informasi yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi maupun Pak Dr. Misno. Saya kembalikan lagi kepada uh, host Pak Dr. Misno. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Hatur nuhun Pak Dr. Bisri ya, luar biasa sekali ya. Walaupun ini saya banyak sekali pertanyaan nih ya, banyak sekali Oh, pertanyaan jangan terutama banyak-banyak. terkait dengan ini, terkait dengan apa ya roadmap-nya itu. Mungkin satu pertanyaan dulu nanti ya. Jadi pertanyaan dulu itu satu pertanyaan dulu deh, biar nanti ada Pak Nana juga, ada Pak Erendra juga. Mungkin nanti kalau ada materinya boleh nanti dipresentasikan. Satu pertanyaan Pak Dr. Jadi ketika akreditasi ya, kemudian asesor itu kan selalu bertanya, apakah kampus ini memiliki roadmap penelitian? Ya, jadi apakah jawabannya itu tadi dari Fishbone itu atau mungkin keseluruhan dari mulai roadmapnya dosen, roadmapnya prodi sampai ke roadmapnya kampus perguruan tinggi, dalam hal ini adalah LPP mana yang harus ditunjukkan kepada asesor? Itu aja, silakan 1-2 menit saya.
tergantung konteks akreditasinya ya. Mhm. Kalau akreditasinya AIPT berarti ya itu merupakan roadmap dari kampus, Mhm. dari sekolah tinggi kan itu kan. Tapi kalau yang diakreditasi adalah misalnya program studi, maka roadmap program studi. Nah, kalau penelitian-penelitian dosen yang misalnya mengajukan hibah ya, apakah Mhm. diterima seterusnya, maka biasanya akan harus ada kewajiban mengacu kepada roadmap penelitian, Mhm. mengacu. Artinya kesesuaian penelitian kita itu pada bagian mana itu biasanya ada ininya, harus ada roadmap, misalnya roadmap kampusnya atau roadmap sekolahnya. Itu harus dicantumkan itu di proposal itu, roadmap dari kampusnya itu. Sehingga apa namanya tadi, luarannya itu ya ada relevansi dengan visi visi misi, ya kan? Luarannya itu Mhm. ada kemanfaatan, berdampak. Karena setiap roadmap itu kan akan apa namanya, ada tujuannya akan dicapai. Tujuan penelitian kita 5 tahun ke depan apa kan sudah direncanakan. Jadi kalau misalnya penelitian dosen itu tidak mengacu pada roadmap, berarti kan dia keluar dari apa yang sudah diharapkan dari apa namanya peta penelitian baik kampus maupun program studi. Begitu Pak Dr. Mis. Ya, terima kasih Mungkin Pak Tergantung Dokter. saya Luar konteks biasa tadi ya, sekali ya. akreditasi. menanggapi mungkin Pak ya. Ya, boleh Mangga Pak. silakan Pak Dokter Kalau Edi. terkait dengan membuat roadmap, tampaknya memang kita ini harus sama-sama duduk bareng gitu ya. Walaupun mungkin ada Mhm. pakar-pakar yang membidangi terkait dengan roadmap penelitian kita. Karena pada dasarnya kan institusi kita punya visi misi. Prodi masing-masing punya visi misinya juga yang tidak ketinggalan dengan visi lembaga. Nah, berarti kalau begitu ada juga roadmap yang terkait dengan eh, institusi atau kelembagaan dan juga ada yang terkait dengan eh, Kaprodi. Nah, Kaprodi ini kan, nah sekarang ini masih kesempatan sebenarnya ini di semester awal untuk membuat peta jalan atau roadmap penelitian sehingga nanti itu ditawarkan sebagaimana disampaikan Pak Dr. Hasan Bisri itu ke mahasiswa juga. Jadi dosen punya rencana nanti ditawarkan ke mahasiswa. Saya pikir kalau mahasiswa ditawarkan oleh dosen cukup respon lah kelihatannya ini. Mhm. Tampaknya memang hal-hal seperti ini memang harus kita mulai juga. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman lain ya, tapi menurut saya ini penting untuk bisa memulai dan memang kita memiliki paling tidak dokumen ya Pak, dokumen terkait dengan roadmap penelitian ini. Nah, sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Dr. Hasan itu bisa terimplementasi karena memang tema-tema dari Kementerian Agama juga kan tiap tahun berubah-ubah. Ada dulu Mhm. moderasi beragama, sekarang mungkin lebih cenderung pada kurikulum cinta. Nah, itu kan kita juga harus mampu menyesuaikan dengan tema-tema tersebut. Dan itu memang perlu perlu apa pengaturan yang baik. Terima kasih Pak. Mungkin ini saya sangat tertarik. Terima kasih Pak Ya, Dokter. ya, terima kasih Pak Dokter. Nanti memang mungkin perlu offline dan sebagainya itu nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lah. Baik, agar lebih menarik nih, biar case tadi juga, Pak Rendra sudah siap untuk memberikan contoh dari roadmap di Prodi XR, ya. Bismillah, Bismillah, Siap ya? Ustaz. Oke, baik. Saya persilakan Pak Rendra Farurozi, SPDME, untuk mempresentasikan. Nanti Pak Dr. Hasan Bisri boleh berkomentar, dan nanti teman-teman semua juga boleh bertanya juga ya. Semangat Silakan Pak Pak Rendra. Rendra. Pak Rendra selalu Mhm. siap. Bismillah. Ini masih oret-oretan ya, tapi Bismillah, kita betul apa yang disampaikan Dr. Edi tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jadi ini ada sedikit yang sudah kami siapkan. Nah, apakah sudah terlihat nih, Pak? Oke, sudah. Jadi memang Ya, silakan. dalam dalam pembuatan roadmap penelitian dan juga pengabdian ini kami mungkin berangkat dari visi ya, bahwa visi Prodi Ekonomi Syariah ini hingga tahun 2040 gitu ya. Coba kami berikan tahapan-tahapan yang memang dalam tahapan-tahapan ini yang mudah-mudahan bisa menghasilkan
suatu yang diharapkan oleh institusi insya Allah. Jadi kalau untuk roadmap penelitiannya di sini ada fokus ya, fokus yang akan dikembangkan. Nah, misalkan di sini keuangan, ekonomi dan keuangan, kemudian ekonomi lokal, termasuk UMKM syariahnya, ya, termasuk mikro syariah dan koperasinya. Ini juga baik ya, bagus untuk dikembangkan fokus penelitiannya, termasuk yang digital. Nah, maksudnya itu ada fintech syariah. Kemudian tujuannya ini tentunya pengembangan teori yang ada di akademik ya, kita praktekkan dengan konteks keindonesiaan tentunya ya. Kemudian juga selain dikembangkan, kita tingkatkan masyarakat sekitar ya, dari penerapan ekonomi syariah. Ya. Kemudian juga mungkin muncul model bisnis ya, yang inovasi ya, dari kreasi-kreasi yang ada di teori dan praktek atau tujuan meningkatkan ini. Ya. Kemudian strateginya bagaimana? Nah, Bismillah ini ada 3 ya. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Hasan Bisri, Dr. Hasan Bisri ini benar ya, sesuai bahwa ada dasar, terapan, dan dikembangkan. Nah, tentunya ada kolaborasi tentunya insya Allah. Nah, apakah itu di industri sekitar, ya, kemudian pemerintah ataupun masyarakat sekitar. Ya, apakah ini ada lembaga keuangan, apakah itu juga pesantren maupun masjid, ya, bisa kita masukkan dalam masyarakat. Termasuk strateginya juga kita publikasi dalam bentuk jurnal, konferensi internasional, dan juga buku ya, kita bisa buku dan kita bisa pajangkan di perpustakaan insya Allah. Nah, bagaimana dengan roadmap pengabdian? Nah, juga sama, ini ada fokusnya bagaimana kita buat pelatihan ya, dan juga pengembangan untuk masyarakat ya, lokal dan juga UMKM syariahnya. Ada edukasi keuangan syariah dan literasi keuangan. Ini biasanya juga kita lakukan penyuluhan nanti ke sekolah-sekolah ya, bagaimana keuangan syariah dan literasi keuangan. Ini cocok sekali dengan SMK maupun madrasah aliyah. Ya, karena memang dalam fikih muamalah kalau di aliyah, kalau di SMK ini mungkin kita masukkan ke SMK yang berkaitan dengan administrasi atau yang lain seperti itu. Baik, untuk pengabdian ini tentunya ada fokusnya kesadaran sebenarnya, kesadaran masyarakat atau pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Ya, tadinya masih belum dekat, ya kita sadarkan bahwa penting ya ekonomi syariah itu bagi masyarakat gitu. Nah, ini juga dampaknya ya mudah-mudahan bisa ada kualitas hidup masyarakat ini dari penerapan ekonomi syariah yang didapatkan. Ya, walaupun dari langkah kecil dengan prinsip ekonomi syariah yang mudah-mudahan bisa menjadi berkah seperti itu. Nah, kemudian strategi pengabdian juga ada pelatihan, workshop, ya, pendampingan dan kerjasama dengan stakeholder. Nah, tahapan nih risetnya, nah karena tadi sampai 2040, nah, kami coba masukkan tema fintech syariah gitu. Di sini ada bagaimana menganalisa teori fintech syariah. Ya, bagaimana studi tentang literatur ya, literatur fintech syariah. Nah, di sini kita sebutkan bagaimana manfaat-manfaatnya ya, apakah itu juga bentuk microfinance, crowdfunding ya, bahkan digital payment system. Nah, ini nanti teman-teman dosen yang bisa masuk ke ranah ini, kita mengembangkan mahasiswa itu riset di bagian sini, bagian fintech syariah gitu. Tentunya manfaatnya sangat besar ya, sangat besar. Yang paling utamanya itu adalah kemudahan proses ya. Kemudian untuk riset terapan juga masuk juga investasi syariah. Bagaimana teman-teman bisa menganalisa ya, kalau teman-teman mahasiswa maupun dosen ini bisa menganalisis bagaimana kerja syariah. Nah, ini kita di sektor di UMKM dan lain sebagainya. Nah, karena memang di investasi syariah ini ada 3 prinsip, yaitu ada keuntungan yang halal, mengurangi resiko, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, bagaimana ini bisa
diterapkan gitu. Riset terapan ini di tahun 2029. Nah, tentunya dari tahun 2028, nah 2025 sampai 2028 ini sudah berkembang dan bisa diterapkan sebagai investasi yang bisa berkembang. Nah, terus bagaimana pengembangannya? Nah, tentunya nanti ada ekonomi digital. Bagaimana model bisnisnya, bagaimana dampak ekonominya. Yang mudah-mudahan sampai 2040 ini ya pengembangan risetnya luar biasa ya. Kita memiliki ya tidak jauh lah sebagai apa namanya punya eh, lembaga tersendiri ya yang sudah mapan dalam bentuk digital ekonomi digital syariah seperti itu. Nah, bagaimana dengan roadmap PKM? Gitu. Tahap pertama ya tentunya adalah dengan melakukan pelatihan. Nah, ini di ekonomi masyarakat untuk masyarakat dan UMKM. Kemudian juga ada pendampingan. Nah, kemudian riset tindakan. Nah, tahap kedua juga ada pelatihan juga. Ini pelatihan apa? Pelatihan investasi syariah. Ya, kemudian pendampingan pengembangan usaha syariah untuk UMKM. Termasuk riset tindakan adalah riset tentang pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan, yang terus berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi tahap kedua ini nanti menopang kepada tahap yang ketiga, bagaimana keuangan mikro syariah ini untuk masyarakat dan UMKM ini dilatih. Kemudian bisa masuk juga di dalam apa namanya KKN ya atau KKM itu atau ketika mahasiswa itu melakukan magang kita bisa sekalian untuk mengedukasi sekitar. Nah, termasuk mendampingi pengelolaan keuangannya. Kemudian terakhir adalah tahapan pelatihan ekonomi syariah untuk generasi muda. Ya, ini tentunya dari tahapan pertama sudah dilakukan. Ya, tapi ini bagaimana generasi muda itu didampingi, ya, termasuk sudah masuk ke yang lebih luas lagi, ya, dari yang khusus ke yang lebih umum atau luas, masyarakat, keorganisasian keagamaan, ya, masuk ke lembaga-lembaga agama, termasuk riset tentang pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan serta ada dampaknya di masyarakat atau negeri. Nah, ini mudah-mudahan bisa visi ini bisa terwujud ya. Ada keunggulan dan juga profesional gitu. Karena memang ekonom yang dihasilkan ya pengusaha syariah maupun konsultan serta akademisi ini ya bisa ada dampaknya di Indonesia. Bismillah. Demikian Pak Dr. Wisnu. Oke, terima kasih Pak Rendra, luar biasa ya. Eh, ini saya ingat juga dulu waktu Prodi pertama juga buat seperti ini gitu. Mungkin nanti ada koreksi dari Pak Hasan Bisri terkait dengan tadi pertanyaannya memang misalnya tadi ekonomi syariah untuk generasi muda, masa nunggu tahun 2033 gitu kan ya. Padahal kan sekarang kan sudah bisa juga gitu. Nah itu mungkin nanti yang bisa Ya, ditanyakan itu. Termasuk juga nanti apakah tahun tahun 2 tahun pertama itu dia fokus ke fintech saja, padahal tadi kan klasternya itu kan sangat banyak sekali. Kalau dari sisi konten dari saya mungkin kayaknya ini memang ekonomi syariah kadang teman-teman itu suka campur nih antara ekonomi syariah dengan manajemen bisnis gitu ya. Padahal sebenarnya sih ya kan kita tahu bahwa ekonomi melahirkan bisnis cabang disiplin ilmunya dari bisnis itu kemudian ke keuangan. Ekonominya sendiri itu agak nggak terlalu kelihatan gitu mikro makronya kemudian politik ekonominya termasuk juga mungkin filsafat ekonominya juga mungkin gitu kali ya. Nah mungkin kita dengar dulu nih dari Pak Hasan Bisri kira-kira tadi termasuk mungkin apakah pertanyaan tadi saya juga tuh ketika ditanya Prodi mana punya roadmap tidak apakah dalam bentuk tadi fishbone gitu ya atau ada juga yang bentuk apa corong juga ada beberapa yang itu bisa pakai apa ya neck apa gitu ya, yang AI itu ada juga tuh bikin roadmap penelitian. Silakan Pak Dr. Hasan Bisri. Baik, terima kasih. Yang pertama, lembaga apa lembaga riset itu memang baik misalnya BRIN ya, Mhm. BRIN kemudian BIMA atau Kemendikti ya, atau juga Litab Dimas itu eh, menuntut adanya roadmap dari perguruan tinggi atau juga orang per orang yang biasanya mengajukan usulan penelitian atau hibah penelitian. BRIN dia punya roadmap penelitian, BRIN ya, punya roadmap penelitian. Jadi kalau kita ingin mengajukan hibah ya harus sesuai dengan roadmap-nya. Tidak bisa keluar dari
roadmap yang BRIN, yang di BRIN tawarkan ya. Termasuk misalnya Bima. Bima juga punya klaster kan itu. Bahkan kalau Bima kan dia kalau Kemendikbudristek kan dia pasti akan merujuk kepada roadmap kampus ya. Roadmap kampusnya seperti apa. Di Tabdimas juga kan juga ada ketentuan itu. Nah, roadmap itu biasanya eh, masanya terlalu panjang tadi Pak Hendra ya. Masanya itu 5 tahun. Rencana strategi itu 5 tahun Pak. Jadi nanti diprioritaskan yang 5 tahun tahun pertama misalnya ya 2025 sampai 2029 misalnya. Itu aja dulu gitu. Kalau artinya memang ada yang bisa menuliskan 40 tahun, ada yang tanpa tahun kalau menuliskan visi keilmuan itu. Ya, aliran Parenda kan ini kan menuliskan 40 tahun 40 kan, berarti alirannya beda ya gitu ya. Artinya rencana roadmap itu harus dibatasi pada 5 tahun pertama. 5 tahun pertama apa? Sehingga nanti luarannya jelas luarannya. Kemudian yang kedua, karena apa namanya perguruan tinggi PTKIS, kemudian juga perguruan tinggi umum itu juga terikat dengan regulasi dalam pengertian ketentuan apa departemen yang apa namanya membina ya, maka kita pun harus bisa melihat apa kebijakan dari pembina, departemen pembina. Berarti kalau PTKIS berarti kan melihat kebijakan dari Kementerian Agama. Atau tadi yang saya sebutkan di Pendiz, kalau misalnya dia sudah mengeluarkan misalnya turunan dari Protas ya, Asta apa namanya situ Pak, Asta Asta 8 program prioritas Cita, misalnya ya. Ya, Asta itu Cita harus ya. menjadi rujukan. Tadi kan misalnya Excel sudah membuat fokus ya. Fokusnya tinggal nanti dibuatnya supaya ada konteksnya ya, konteksnya pada tema yang ada di Kemenak. Misalnya tadi bagaimana bisa mengkaitkan ya pengembangan UMKM misalnya di lingkungan pondok pesantren, misalnya kan sebagai bentuk pemberdayaan pesantren. Salah satunya itu cara-cara ininya. Jadi harus ada konteks. Konteksnya itu lihat saja. Konteksnya pada misalnya program prioritas yang sesuai dengan XR gitu. Tadi saya membuat 3 misalnya XR itu kan gitu. Jadi kalau kembali ke yang dibuat oleh XR tadi fokus itu sebetulnya itu memang keahliannya di situ ya. XR saya makanya saya tidak ngutik-ngutik XR itu kan saya tidak paham itu fokusnya itu. Jadi nanti bisa saja dimasukkan apa sih yang sesuai dengan tema yang ada di Kemenak tadi. Misalnya ini saya ulangi lagi ya. Misalnya tadi ini kan ada bentar, ini saya masuk ke sini saja nih. Ya kan ini kan ada yang di prodi yang di apa umum, sorry. Kok ini sih? Mana Pak yang tadi Pak? SUDPA. Yang di bawah yang ekonomi Oh ya, ini ya. I see. yang Bukan. umum ya, yang di atas ya, Oh ke ini ya. Bukan ke yang di atasnya, hapus. yang kampus ya. Bentar, bentar, Pak. Tadi ininya ke hapus ya, bentar. Filenya. Tuh. Yang kampus itu tadi ya. Nah ini kampus. Nanti boleh Jadi kalau dikirim misalnya misalnya. ini kan ada yang sesuai, sebenarnya tinggal memasukkan aja. Tadi fokusnya Pak Rendra kan sudah ada gitu, tinggal dimasukkan aja ke konteksnya. Bentar Pak ini. Ini kan konteksnya sudah ada. Supaya apa? Supaya kita tidak liar dengan kebijakan pemerintah gitu. Misalnya tadi nih, yang pesantren berdaya. Ini kan sebetulnya kalau ada fokus tadi, fokus di Excel itu kan ada pemberdayaan UMKM. Masukin saja ke misalnya pada di pesantren mana. Pemberdayaan ekonomi umat tadi juga sama, ada UMKM kan. Nah, tapi fokusnya kan kepada misalnya yang keumatan apa sih komunitasnya. Kan diperjelas ya. Pemberdayaan keumatan pasti fokusnya kepada orang-orang muslim kan begitu ya gitu. Tadi digitalisasi tata kelola ada juga sesuai gitu. Nah, inilah yang apa namanya kita bisa menyesuaikan itu tema ini ya dengan fokus. Sehingga nanti ketika kita mengajukan hibah itu sesuai Pak, sesuai dengan misalnya roadmap kita.
Jadi kalau kita misalnya tidak memasukkan tema-tema yang ada misalnya di program prioritas, nanti kok tidak mendukung gitu. Malah kita buat misalnya rute baru supaya disesuaikan. Jadi sejak awal kita bisa memasukkan tema-tema yang ada di Protas itu, sehingga nanti ketika ada apa namanya program hibah dari Kemenak itu sudah ini itu sudah nyambung Pak, sudah nyambung ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi nanti pembiayaan penelitian itu bisa saja memang bersumber dari pemerintah ya. Termasuk misalnya BRIN. BRIN itu kan umum ya kan? Maka kita juga harus bisa melihat apa misalnya yang ditawarkan di BRIN di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Nanti bisa kita mengacu kepada kesesuaian roadmap kita dengan misalnya BRIN. Jadi banyak sebetulnya kan sumber-sumber dana yang bisa kita gali ya untuk bisa membiayai penelitian dosen atau juga penelitian misalnya kelompok atau kolaboratif gitu. Nah, itu pentingnya nanti kita mengacu juga kepada regulasi ya, regulasi juga ketentuan-ketentuan di pemerintah gitu. Seperti itu Pak tanggapan dari saya ya. Tadi memang sudah bagus, tapi tinggal waktunya saja, jangan terlalu panjang sekali ya, supaya nanti apa namanya bisa diukur untuk 5 tahun pertama apa gitu hasil yang akan diharapkan dari XR gitu. Yang ini saya contohkan di prodi PAI Pak, karena saya paham di sini gitu ya. Jadi saya mencontohkannya. Ini kan ada 3 nih. Kerukunan, pendidikan unggul, digitalisasi tata kelola. Begitu Pak Rendra. Punten itu masukan Terima dari kasih Pak saya. Dokter waktunya nih. Terima kasih Pak Dokter. Mm. Kalau tadi clusteringnya ya ngikutin mungkin Iya, pedoman dari pasnya sudah Kemenak bagus jelas. tadi Pak Rendra sudah punya fokus apa namanya untuk bidang XR-nya kan. Ya, ini kan kalau ini kan di PAI begini Pak. Yang 1, 2 ini Pak Rendra nih. 1, 2, 3, 4 kan ini fokusnya ya. Ini kalau di pendidikan kan ini. Nanti Pak Rendra bisa di sini nih. Tahun pertama apa Pak? Riset dasar itu kan tadi sudah ada, ya kan? Kemudian yang terakhir Pak, sorry, harus dipahami yang disebut riset terapan itu Pak Rendra. Itu adalah riset lanjutan dari riset dasar kita. Riset terapan itu yang riset dasar kita apa? Kemudian diterapkan. Bukan kita meriset apa namanya yang hasil orang lain. Paham maksudnya Pak ya? Jadi kita misalnya menggali tentang studi kurikulum cinta misalnya. Baru kita nanti melakukan riset terapan, implementasinya seperti apa. Jadi kita sendiri Pak yang melakukan penelitian ya yang berkaitan dengan riset terapan. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau menganalisis itu adalah berarti ada penelitian orang lain yang kita analisis. Nah, itu tidak termasuk riset terapan. Pak maksudnya ya? Pengembangan sama. Berarti kita secara apa namanya ya, secara progresif itu kita melakukan riset dasar sampai kepada riset pengembangan dosen itu selama 5 tahun. Jadi bukan menganalisis riset pengembangan orang lain, tapi riset pengembangan kita yang berasal dari riset dasarnya, Pak. Nah, itu maka temanya sama kan? Temanya itu linear tuh, dari riset dasar sampai riset pengembangan. Jadi nanti kalau misalnya Pak Rendra mau berkaitan dengan riset terapan tentang tadi misalnya ada apa ya Pak tadi yang modal bersyariah misalnya ya, maka riset dasarnya apa sih? Baru nanti bisa nggak mahasiswa atau dosen menerapkan konsep misalnya reksadana syariah, ya kan? Kan susah ya, Betul, betul, betul nggak? Karena itu kan adanya betul. di kelembagaan kan itu kan. Maka lakukanlah riset-riset yang bisa dilakukan oleh dosen ya, baik riset dasarnya, riset terapannya maupun riset pengembangannya, Pak. Begitu Pak Renda konsepnya itu. Ya, Betul, Pak. jadi berkelanjutannya di situ. Jadi bukan berarti kita melakukan riset terhadap penerapan orang lain gitu, tapi yang kita hasilkan dari riset dasar kita, kemudian kita lanjuti dengan riset terapan kita. Dilanjutkan lagi dengan riset pengembangannya. Nah, itu namanya bersinergi apa namanya? Terus-menerus continue di dalam konteks riset terapan riset dasar sampai riset pengembangan. Begitu Pak Rendra. Siap, Itu siap, paling ya, Pak. itu ya. Itu memahami risetnya itu.
Oke, menarik nih Pak Dokter. Pertanyaannya Pak Dokter nih, kalau seorang dosen melakukan penelitian, riset Ah, ya, kemudian ternyata dia mungkin tiba-tiba dia langsung ke terapan, kemudian juga ke pengembangan, balik lagi ke dasar. Misalnya nih, dengan Pak Rendra kan kita sempat ah. buat penelitian tentang pengembangan bisnis pemakaman di San Iya. Diego Hills Ah, dengan ah. Al-Azhar. Itu kan udah Iya. judulnya itu sudah pengembangan model bisnis. Nah, Iya. sementara riset dasarnya tidak ada, riset terapannya tidak. Ini bisa bolak-balik tidak nih sih sebenarnya sih kalau ini sebagai dosen gitu kan. Katanya itu tidak bagus atau seperti apa? Ya kalau ini kan roadmap 5 tahun, Pak. Mhm, Ya, itu kan kasuistis kan yang terjadi kan. mhm. Betul nggak? Artinya sudah ada Betul. riset terlebih dahulu yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Ya, kalau ini kan harapannya roadmap kita, Pak. Roadmap dosen, Mhm, roadmap prodi yang sudah disiapkan 5 tahun untuk ke depan. mhm. Iya kan? Maka harus Ya. teratur gitu. Kan roadmap kan teratur. Ya kan Mhm. tahap per tahap. Ya kan maksudnya itu gitu. Jadi Yang kalau tidak misalnya teratur tadi kayak gimana? kayak ngacak tadi tiba-tiba pengembangan. Ya enggak? Ujuk-ujuk Iya. pengembangan kan sudah ngacak kan? Karena memang tidak punya Mhm, roadmap. Jadi dengan roadmap inilah kita menjadi langkahnya teratur untuk bisa melakukan riset. Karena apa targetnya? Ik-nya jelas. Ujungnya apa sih? Ya kan? Karena ada di luaran sini ujungnya. Ujung dari eksat apa? Itu Pak Kaprodi yang paham. Apa yang dihasilkan dari 5 tahun ke depan, Pak? Ya kan? mhm, Kemudian melakukan apa dengan tahapan tahun pertama? Ya, itu kan berarti kan terprogram tuh. Kalau kasus yang tadi yang diceritakan itu ya penelitian yang ibaratnya tanpa roadmap. iya Ya betul. kan? Iya kan tanpa roadmap sehingga Iya kembali lagi terbaru. dari pengembangan terapan, dari terapan ke dasar kan gitu. Nah, kalau Mhm, dalam hal ini kan berarti kan temanya sama, ya kan? Temanya misalnya tentang kurikulum cinta, ya kan? Temanya misalnya tentang metodik didaktik pembelajaran moderasi beragama, ya kan? Dalam tahun mhm, pertama sampai kepada misalnya pengembangan model deep learning untuk mapel PAI. Itu kan linear ininya, temanya itu. Itu masuk mhm, dari roadmap begitu. Ini yang kosong itu harus linear, Pak, jangan ujuk-ujuk beda. Ya kan? mhm. Ini panah itu menunjukkan progres panah ini. Jadi harus linear temanya. Kalau misalnya tema yang pertama studi kurikulum, berarti ini harus kurikulum semua. Jangan muncul tiba-tiba misalnya media pembelajaran kan tidak sesuai. Nah, begitu maksudnya di dalam roadmap ini gitu. Supaya memang Hmm. apa namanya klasternya jelas, dosen juga nanti kepakarannya itu ya berarti sudah disitulah ininya settle gitu loh. Kelompok Hmm. misalnya kelompok kurikulum siapa di PAI itu yang ahli kurikulum, ya kan? Yang ahli ekonomi Mhm. syariah di Eksar itu siapa saja? Yang ahli misalnya keuangan syariah siapa saja? Nah, itu kan terlihat tuh dengan apa namanya roadmap penelitiannya. Jadi nanti Pak Renda harus bisa ini Pak, bisa membagi mana yang fokus kepada tadi fokus satu, fokus dua Pak ya, fokus tiga gitu. Betul Siapa Pak, ya. saja begitu sehingga nanti ada tim-tim Pak, tim tim dosen. Nah nanti kalau sudah punya kepakaran enak Pak, dijual tuh SDM itu. Bisa punya lembaga riset, ya kan? Yang bisa mengerjakan di luar itu. Tapi kalau kepakarannya tidak jelas ya bagaimana bisa dipercaya di apa komunitas luar gitu. Nah, itu pengalaman saya begitu gitu. Dengan menonjolkan diri bahwa saya pakar di sini maka didengar pakai itu dalam pengertian riset itu. Nah, itu pentingnya kepakaran itu. Maka sejak sekarang silakan dosen bisa pertama tentunya latar belakang pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan ya pakarannya itu. Pak Renda nanti fokus ke ekonomi, misalnya ekonominya apa? Apakah misalnya perpajakan kah misalnya, perpajakan bersyariah misalnya kan begitu kan ya. Nah, ini itu silakan gitu. Iya, artinya itu nanti bisa menjadi nilai tambah kan gitu. Saya ngutip ini aja Gus Baha. Dokter aja bisa nuliskan dokter A, ya kan? Ini kan ahli fikih, ya kan? Fikih ibadah. Dokter Misno, ahli fikih ibadah kan bisa tuliskan supaya orang berkonsultasi, ya kan? Ke situ gitu. Nah, itu pentingnya nanti kelompok-kelompok pakar di program studi. Begitu, Pak.
Oke, berarti tadi kalau ada seorang dosen meneliti, misalnya di sini tiba-tiba dosen A kemudian meneliti langsung ke pengembangan model deep learning. Ini kalau Ah, kita ngerucut ah, kan 2029 kelamaan gitu ah, kan. ah. Sekarang pengennya Iya. sekarang bisa nggak? Mungkin nggak? Pertama dari sisi temanya dia langsung ke riset Ah, ah. pengembangan. Yang kedua, ngapain nunggu tahun 2029 kelamaan? Saya pengen 2025 riset tentang pengembangan gimana? Ya, ini kan kalau 2009 kan pengembangannya, Pak. Ya Mhm, kan pengembangannya. Tapi kan studi apa riset dasarnya bisa dilakukan, Pak, dengan tema deep learning. mhm, Misalnya persepsi guru tentang pembelajaran mendalam. Ingin mengukur tuh seperti apa apa persepsi terhadap itu. Itu kan penelitian dasar itu. mhm, Misalnya dikaitkan dengan latar belakang kompetensi apa namanya pedagogiknya, ya kan gitu kan. Itu bisa jadi mhm. penelitian dasar. Jadi tidak masalah, tapi jangan sampai misalnya ujuk-ujuk sudah masuk ke pengembangan. Apa yang mau dikembangkan dia tidak punya punya dasar riset dasarnya kok. Ini kan kebijakan baru, masa langsung pengembangan? Kan enggak, kan nggak logis juga gitu loh. Ini Iya, mereka iya, iya. kebijakan baru dalam dalam misalnya pembelajaran apa, pengembangan apanya, bagian mana yang mau dikembangkan, dimensi apa misalnya. Nah itu harus juga artinya jangan sampai dosen membuat judul penelitian Pak itu melampaui roadmap gitu loh. Roadmap kita Hmm. 2025 di sini loh. Kan sepakati tadi kan Mhm. Pak ini menyebutkan harus ada kesepakatan. Mhm. Ya kan? Ini loh Mhm. kesepakatannya di tahun 2025 ini. Ya kan? Mhm. 2026 ini masuk, 2027 itu ya akhirnya nanti bisa apa namanya progresnya jelas, Pak. Hmm. Jadi nggak boleh melampaui roadmap ya, atau secara kasuistik boleh juga kali gitu. Ya kalau dia penelitiannya mungkin di luar apa ya, maksud saya ya kalau mandiri ya silakan lah kan begitu kan. Tapi kalau misalnya berbasis kepada hibah, maka pasti akan ujungnya diminta roadmap, Pak. Kalau misalnya Oke. penelitian kita tidak sesuai roadmap, ya berarti ya ada kemungkinan secara administrasi tidak memenuhi. Itu aja. Hmm. Iya, iya, iya. Iya kan? Ya ini yang kadang tadi, kalau kadang kok jadi roadmap itu seperti apa ya, mengekang gitu, mengekang kreativitas dosen gitu, Iya, dengan kesannya gitu. catatan kalau itu memang risetnya mencari hibah yang di apa namanya kementerian, di Kementerian ya. Kemendikti atau juga Kemenag, ya itu biasanya memang mengacu kepada roadmap karena memang kan salah satu kriterianya kan itu standar, Oke. ya kan, standar penelitian kan gitu, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Azamisi. Waktu kita masih sudah habis, tapi kita kasih waktu 5 sampai 10 menit lah. Dari Pak Nana juga belum, ya. Mau ada yang mau disampaikan Pak Nana, kemudian juga teman-teman, Pak Heru juga yang mau disampaikan mungkin terkait dengan itu, saya persilakan. Sekarang kita buka 5 sampai 10 menit ke depan. Silakan. Enggak, Pak Nana, enggak, silakan. Ya, Panana nyimak yang aja, Pak. kasihan, Panana, mana Panana, saya kasihan sama Panana, Panana. Halo, halo. Ya Saya mangga. nyimak aja. Lanjut. Oke. Panana itu Ini korban juga, kebijakan kalau menurut saya. Ka- Karena tapi berat tetap sekali ya kan nangani nangani bukan bidangnya ya di wilayah hukum dari wilayah pendidikan ke wilayah hukum itu berat sekali itu. Ya. Pak Dr. Hasan Bisri, ini kan Oh. kita apa namanya persempit lagi ya menjadi 5 tahun Iya, itu. betul Pak. Jadi memang kalau kita berangkat dari fintech, kemudian Mm-mm. kemudian dari dana yang terkumpul di fintech itu dikembangkan Mm. dengan investasi secara digital ya, secara syariah dan digital. Kemudian memang hasil capaiannya itu di akhir muncul ekonomi digital syariah gitu kan ya. Itu muncul apa namanya Mm. nanti ketika di tahun 2000, kalau sekarang 2025 misalkan ya, berarti 2030 misalkan atau ya. Itu STI Sirajul Falah itu Mm. punya sebuah model gitu bagaimana Mm. model ekonomi digital syariah gitu. Itu untuk mahasiswa Pak ya, Pak Rendra Untuk ya. mahasiswa gitu kan, Ah, untuk dosen ah, gitu ya. iya. Karena memang fintech ini kan kita mengumpulkan dana tuh dari zakat, Mm. dari Mm. wakaf, semuanya itu Mm. Ah, terkumpul ya untuk ah, pembiayaan, kemudian untuk modal gitu ya. ah, ah. Kemudian juga itu semuanya itu dikumpulkan dan kemudian nanti ketika 2 tahun menjelang setelahnya itu kita kembangkan tuh.
dengan investasi, ya apakah itu wakaf produktif dan Ah, sebagainya. Nah, dalam lembaganya itu kan kita bisa masukkan lembaga koperasi syariah, apa ah. dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian itu jadi nanti ketika di tahun 2020, nah STI Siratul Falah itu mempunyai sebuah bisnis, punya model bisnis, Hmm. mempunyai model ekonomi, nah, model ekonomi secara digital itu ya. Jadi bisa diakses oleh siapapun, apakah orang tersebut ingin apa namanya menyalurkan dananya, apakah orang tersebut ingin mengembangkan hartanya, gitu ya. Jadi memang roadmap ini kan sebenarnya apakah disebut sebagai mempersempit nih gitu kan ya. Nah, apakah bisa juga disebut sebagai sebuah inovasi gitu kan. Nah, ini titik titik tekan ketika kita menyampaikan kepada mahasiswa atau dosen itu ketika pengelompokan itu kan. Nah, ini sesuai kepakaran. Nah, ini apakah nanti tidak mengganggu misalkan ya. Misalkan mata kuliah yang sedang diampu apa segala macam itu bagaimana itu supaya mata kuliah yang banyak ini gitu kan semuanya terfokus kepada fintech misalkan begitu misalkan padahal MD, nah seperti itu padahal ini nah, itu apakah seperti itu bisa diramu gitu Pak Dokter. Fintech itu produk Pak ya? Ya itu sebuah apa Itu ya produk ya. sebuah layanan ya layanan bisnis Ah, gitu ya atau bis basis teknologi sebenarnya ya, layanan keuangan ada prinsip Islam di situ tapi ah, melibatkan teknologi misalkan menggunakan teknologi. zakat ya zakat apa namanya wakaf melalui uang misalkan nah Hmm. itu ya jadi orang berwakaf tapi melalui uang saja gitu. Hmm. Nah, itu bisa apa dikumpulkan nanti di sebuah rekening gitu kan. Kalau di SAI kan ada UPZ segala macam. Nah, itu kita Ya, bisa let- catat let- nanti pengeluaran. letaknya itu kan pada risetnya apa Pak? Risetnya apa? Itu yang Hmm. harus Pak Renda mempertanggungjawabkan. Yang berkaitan dengan fintech tadi. Kalau memang itu akan menjadi bagian dari orientasi ya, bagian orientasi riset dari XR Pak. Itu harus bisa di breakdown dalam tema-tema risetnya Pak. Tahun pertama apa, Hmm. ya kan? Akan meneliti apa yang berkaitan dengan fintech itu aja Pak. Yang prinsipnya adalah ada risetnya, bukan pada produknya. Produk kan sudah misalnya ada ya kan? Oh, Sampai nanti pada menghasilkan. pada risetnya ya. Iya, Oke, oke. risetnya gitu. Nanti karena Hmm. jangan campur aduk dengan misalnya action, Pak. Ya Ya kan? betul ya. Jangan sampai campur aduk dengan misalnya pengabdian. Risetnya apa sih yang mau dilakukan oleh dosen itu yang berkaitan dengan fintech tadi, Pak? Ya, riset dasarnya apa? Ya kan, riset terapannya apa? Riset pengembangannya apa? Kalau misalnya fintech apa sih yang mau dikembangkan dengan risetnya? Riset pengembangan bisa Hmm. eksperimen, Pak. Riset pengembangan bisa eksperimen. Ya kan? Itu. Artinya Eksperimen di ya. situ iya letak ininya itu memahaminya Pak. Kalau produk mah mau produk tadi misalnya kalau bahasanya di pendidikan kan misalnya media media TIK ya berbasis Android misalnya itu kan produknya ya. Tapi di risetnya apa? Mau yang riset apa yang mau di bagian di situ? Nah, itu yang harus ditekankan Pak untuk membuat roadmap penelitian gitu. Yang kedua, bahwa apa namanya dosen itu kan memang harus punya kepakaran Pak. Jangan serba bisa, ya kan? Jangan serba bisa Hmm. atau jangan mau serba bisa. Cukup satu aja. Saya cukup satu aja Pak. Yang Satu saya aja jual, ya. ya, saya jual diri itu satu aja. Apa? Saya misalnya fokus kepada apa ahli pengembangan instrumen, ya instrumen penilaian, instrumen apa evaluasi, itu aja menjadi fokus itu. Pertanggungjawaban saya itu, karena memang disertasi saya itu gitu. Sehingga nanti ketika kita misalnya berganding dengan apa namanya lembaga riset, ya, sudah ketahuan loh kalau bicara tentang pendidikan A, B, C gitu. Nanti bicara ekonomi syariah Pak Rendra misalnya, kalau misalnya STAI ya STAI. Kalau bicara misalnya model pembelajaran eh, Pak Nana, saya sebetulnya Pak Nana sayang Pak masuk ke hukum itu. Harusnya pakarnya Pak Nana itu di model pembelajaran karena teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan itu gitu loh. Sayang secara apa? Secara keilmuan buat pengembangan karir. Kalau masuk ke hukum apa? Kepakaran apa Pak Nana? Nggak ada pertanggungjawabannya. Ya kan teknologi hukum kan tidak ada.
Nah, ini harus dipikirkan kembali ke depannya di dalam misalnya penugasan itu gitu sehingga nanti Pak Nana bisa berkembang sesuai dengan kepakaran yang memang sesuai dengan pendidikan. Nggak ada kan yang relevan mata kuliah apa untuk menjadi guru besar. Nggak ada, Pak. Termasuk misalnya apa LK. Nanti penelitiannya di hukum nggak ada. Karena memang Pak Nana adanya di dunia pendidikan gitu. Nah, ini penting sekali dipikirkan ya untuk bisa nanti melakukan penelitian, pengabdian. Coba kalau pengabdian, penyuluhan hukum, Pak Nana kan gitu kan. Ternyata kan orang pendidikan kan penyuluhan hukum kan berarti dari SHI kan gitu misalnya kan SH kan. Nah, itu Pak Nur Hasan itu bisa tuh karena dia punya 2 gelar misalnya kan gitu. Nah, maksud saya pentingnya kepakaran di situ Pak Nana, Pak Rendra ya, supaya nanti dosen itu fokus dengan penelitiannya, dengan pengabdiannya. Karena nanti pengabdian kan akan ditanya, Pak Nana akan memberikan apa, kemampuannya apa yang akan diberikan kepada masyarakat, ya kan? Itu kan pengabdian tuh, action langsung. Kalau misalnya ada pelatihan, pasti Pak Rendra pelatihan terkait dengan misalnya apa namanya marketing misalnya ya, marketing bersyariah. Kalau di pendidikan Pak Nana akan mengajar misalnya model pembelajaran ya deep learning karena ini pakarnya Pak di situ. Nah itu di dalam pengabdian itu ya begitu sesuai dengan kemampuan actionnya di situ gitu. Nah ini karena itu maka saya berharap memang setiap dosen memang harus bisa paling tidak refleksi lah saya bisa apa gitu. Pakar apa bisa apa kalau untuk pengabdian. Sehingga nanti kalau ada misalnya pengabdian prodi, saya berharap prodi Pak ya, bukan orang per orang. Misalnya nanti satu semester pertama ganjil kita mengadakan pengabdian di pesantren A, ya kan? Bentuknya misalnya pelatihan ekonomi bersyariah misalnya. Kan Pak Rendra tuh, berarti kelas prodi prodi ini, prodi Eksar. Yang PAI misalnya, ya kan? Pelatihan di pondok pesantren mana, maka memberikan apa sesuai dengan ininya. Yang hukum, misalnya kan hukum keluarga Islam, mau kemana tuh? Penyuluhan hukum misalnya di masyarakat, pasti sesuai dengan orang dosen-dosen yang punya keahlian di situ. Nah itu pentingnya memang kepakaran supaya nanti Pak Rendra bisa memetakan, Pak Nana bisa memetakan. Pak Nana harus tahu si A si B itu Pak ijazahnya apa, ya sampai tahu transkripnya Pak. Saya begitu waktu di Kaprodi. Saya tahu orang itu profesornya gelap. Saya pernah begitu dia menyebut profesor dari Australia, tapi saya kejar dari mana dia profesornya. Itu ada tuh waktu ini. Pengalaman saya begitu. Jadi tahu peta kemampuan dia, dari mana pendidikannya, transkripnya apa, kepakarannya apa, sehingga nanti Pak Nana membagi mata kuliah sesuai dengan kepakarannya. Bukan bukan peluang apa namanya sama jumlah SKS-nya bukan, tapi kepakarannya itu gitu. Letaknya di situ gitu. Nah, itu nanti moga-moga nanti seperti itulah kampus stay ya SIPA itu di dalam misalnya apakah menugaskan dosen. Saya tadi sama Pak itu berdiskusi. Metodologi penelitian itu bisa saja diajar oleh seluruh dosen yang pernah belajar di S3. Tapi ada satu mata kuliah yang tidak bisa diajar oleh seluruh dosen. Harus sesuai dengan jurusannya. Apa? Bidangnya. Evaluasi pembelajaran. Itu rumit, Pak. Bukan sekedar dia bisa, itu harus belajar psikometrinya, ya. Kemudian apa namanya model pengukurannya rumit kalau belajar di itu. Itu mata kuliah saya itu paling rumit-rumitnya di S3 itu terkait dengan evaluasi pendidikan. Jadi saya nanti berharap itu bisa disadari gitu loh Pak Misno bahwa itu bukan ahlinya. Sudah sadar sih, sudah sadar. Itu maksud saya begitu ya, itu saja tambahannya dari saya Pak Dr. Misto. Terima kasih. Ya, terima kasih nih ya waktunya. Tapi saya masih penasaran nih Pak Dr. Semisi ini. Tadi kalau Kasihan yang udah malam. case-nya dari ekonomi itu seolah-olah itu tadi kan clustering ya, clustering kepakaran ya, clustering kepakaran dengan clustering dari rumpun ilmu. Misalnya di tahun pertama
oke lah tema utamanya itu fintech gitu ya. Tapi kan Mm-mm. masih banyak tema yang lainnya gitu. Tema yang lainnya misalnya tuh ya digital ekonomi sekarang juga sudah memang sudah berjalan juga gitu kan ya. Artinya kalau yang lihat di sini justru memang bagus tuh. Jadi yang pertama itu misalnya fintech, yang kedua itu digital ekonomi, yang ketiga mungkin keuangan atau mungkin ekonomi publik mungkin atau ekonomi negara misalnya. Jadi nanti baru dipilihkan dan itu kan memang berdasarkan kepada kepakaran dari dosen gitu kan ya. Misalnya kalau saya itu lebih cenderung saya di fikih ya, terutama nanti mungkin Mm-mm. fikih keluarga, fikih muamalah gitu kan ya. Saya memang di situ memang dari dulu juga sebenarnya di sana arahnya gitu kan. Jadi kan memang sudah jelas gitu. Mungkin di sini tuh karena sedikit bermetamorfosis kali gitu kali ya. Oke, Pak, nanti kalau saya apa kalau nanti saya bisa ininya pahami dengan tidak seperti itu, Pak Dr. Misto. Jadi hmm, tadi kan misalnya Pak Rendra membuat 4 atau 3, Pak. Tidak fokus ya? 4 ya? Ya, fokus 4, Pak. Ah, 4 itu dibagi ini kayak gini nih. Satu iya betul. misalnya kan, Mm-mm. dua. Jadi Mm-mm. nanti setiap tahun itu dia akan tumbuh sampai 2025, Pak. Iya, Fokusnya itu ada klasternya 4. maksudnya kan. Ah, ya klasternya itu 4. Bukan satu Iya tahun betul. misalnya fokus ke Mm-mm. fintech. Jangan. Tapi 4 tadi, 4 fokus tadi ini diberikan kesempatan setiap dosen ya kan untuk bisa berkembang sampai 5 tahun ke depan, Pak Rendra. Mm-mm. Jangan misalnya tahun pertama fokus ke fintech, jangan. Tapi kan nanti kan ada 4 tuh. Jadi fokus 1 misalnya fintech, fokus 2 ya, fokus 3 Itu maksud UKM, saya seperti UMKM itu, misalnya ya. kan. Mm-mm. Nah, seperti Mm-mm. itu. Jadi nanti sampai tahun ke 2029 itu bisa sampai pada riset pengembangannya, Pak. Ya, betul betul. Itu yang saya maksud tadi Ya, ketika Pak, kita, dokter misalnya begitu ya. mm-mm. Ah, Ketika kita mau meneliti ekonomi digital, masa harus nunggu tahun 2029, padahal ekonomi digital kan sudah sekarang, ya, ya, gitu ya kan betul, ya. betul, betul. Ah, Artinya betul nggak begitu. mungkin gitu, makanya ini clustering nih. Terus saya cocok ini, walaupun itu mungkin Ah, tadi kan tidak mesti hanya 4, bisa lebih tergantung kepakaran ya, ya, dosen. betul. Kalau dosen itu 5 ya berarti 5 gitu Ah, kan ya. ah, ah, ah. Dan dia nggak bisa meneliti misalnya, kalau saya misalnya tadi kan saya kan di fikih muamalah, ya udah saya akan Iya. fikir terus mau mau fintechnya, mau digital Ah, ekonominya, mau ah, apa pokoknya ini betul, itu. begitu. Mm-mm. Sip. Siap, sip Oke, begitu, ini Pak. ada Pak Ahmad Musadad juga nih dari Universitas Trunojoyo. Terima kasih ya sudah hadir. Nanti kapan-kapan bisa sharing lagi ya terkait dengan beliau lagi meneliti tentang fatwa MUI di SNMUI ya. Apa MUI Nanti ya, Pak? mudah-mudahan bisa sharing lagi. Ah, Bisa sharing lagi. Baik, terima kasih banyak ya. Hatur nuhun kesadayana sudah lewat waktunya ya. Tapi ini saya terus terang juga masih belum puas juga. Nanti harus ketemu lagi dan memastikan untuk penelitian termasuk mungkin nanti Pak Dokter juga bisa ini membuat stop lagi untuk penelitian step by step-nya, baik itu Hmm. kuanti ataupun kuali atau mix method itu menurut saya juga penting, termasuk juga PKM. Ya kita sudah buat beberapa kali ya, misalnya untuk PKM itu kayak gimana sih sebenarnya langkah-langkahnya? Ah, Jangan kita hanya mengandalkan dari KKM misalnya. Sementara KKM sendiri juga sebenarnya ya kalau mau jujur itu juga sebenarnya hasil dari mahasiswa. Ya ada sih Pak Rendra misalnya dosen itu ada yang memang membuat lah sama-sama gitu. Tapi kan sebagian besarnya itu adalah ya hanya dari mahasiswa. Akhirnya ketika mau diterbitkan ya kurang layak gitu ya, kurang layak untuk jadi sebuah artikel PKM misalnya. Mudah-mudahan untuk kita undang semuanya juga ya, Pak Dr. Edi juga nih, waktunya bisa sodako ilmu gitu ya, sharing-sharing ya Alhamdulillah. semuanya kita memberikan semuanya waktunya ya, termasuk Ibu Bapak sekalian yang di sini juga untuk bisa diskusi bersama. Baik, tadi kalau pertanyaan dari itu sudah dijawab ya Bu Nur Faizah ya, nanti bisa biar langsung di kampus juga ya. Jadi artinya itu merujuk kepada roadmap yang ada di prodi masing-masing ya. Kemudian walaupun tadi kalau kolaborasi integratif jadi tidak lepas dari itu. Kalaupun ada, tadi kan memang itu pedoman. Artinya ketika dia penelitian mandiri atau mungkin penelitian yang merujuk kepada satu misalnya lembaga tertentu yang memang dia memiliki klaster yang berbeda, saya rasa itu juga tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan juga. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir, ada yang mau disampaikan dari empat ini kita tokoh kita hari ini, Pak Dr. Edi, Pak Rendra, Pak Nana, dengan Pak Hasan Bisri. Ada yang mau disampaikan? Silahkan Kalau sebelum saya kami hanya tutup. ingin Pak, menginginkan sedikit saja ya terkait dengan roadmap ini segera kita buatlah sebenarnya diskusi-diskusi di kampus sampai di SK-kan gitu. Sehingga nanti akan masuk kepada mata kuliah seperti proposal skripsi, masalah publikasi itu harus nyambung dengan roadmap penelitian. Itu saja mungkin Pak, mungkin diskusi panjangnya nanti di kampus. Terima kasih.
Baik, terima kasih hatur nuhun Pak Dokter. Dari bahasa Misri, silakan ada yang mau sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Misto. Saya berharap dosen memang melakukan 3 hal tadi. Ada kalau pembelajaran sudah biasa ya, tapi juga melakukan penelitian, juga melakukan pengabdian. Kalau memang mampunya masih apa studi literatur ya kan, tapi ya agak bagusan lah literatur misalnya sistematik ya kan yang memang sudah menjadi tren sekarang gitu. Jadi bukan sekedar mengkaji beberapa bahan kajian tapi kemudian menyebutnya studi literatur ya, tapi juga lebih yang apa bisa mengikuti tren yang sudah ada di dalam konteks perkembangan metodologi keilmuan. Kemudian yang kedua bahwa eh, kalau memang dosennya mau profesional ya harus melakukan ketiga hal itu gitu. Apalagi misalnya sudah sertifikasi ya kan, kewajibannya kan jelas. Harus bisa apa menghasilkan penelitian, harus ada pengabdian. Pengabdian itu beda dengan yang itu ya. Misalnya khotib Jumat ya kan, itu tidak lagi di ini kan. Kalau dulu kan masih dimasukkan kan gitu ya, PKD. Kalau Iya. sekarang memang ya berbasisnya kepada Litab Dimas. Ada proposalnya, ya kan, ada rencananya, kemudian ada kinerjanya. Itu yang biasanya memang agak keliru ya. Kita memasukkan pengabdian ternyata ketua RT kan, ketua RT, pengurus DKM kan gitu ya. Itu tidak Iya. lagi apa menjadi dasar perhitungan untuk PKM di PKD gitu. Moga-moga saja bisa dilaksanakan semuanya ya. Ada. Kemudian terakhir Pak Misno berharap bisa mengoleksi seluruh proposal ya, seluruh proposal yang disusun oleh paling tidak judul dulu lah ya. Punya target judul itu misalnya masuk kapan ya, baik judul perorangan maupun judul kelompok. Baik mau penelitian mandiri maupun penelitian apa mencari hibah gitu. Saya kira itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Rosemsi. Insya Allah Baik, Pak. pekan besok, mungkin akhir pekan ini ya kita akan buat untuk program hibah penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penulisan buku dan juga publikasi untuk dosen semuanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama lah ya, bareng-bareng kita ya sedikit-sedikit kita perlahan ya, yang hadir. Kemudian nanti mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena saya rasa pembelajaran itu memang juga perkuliahan juga memang tujuannya ada berdampak kan ya. Oke, terima kasih jempolnya Pak Dr. Edi, luar biasa sekali hatur nuhun kasadayan. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.